walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali pagi hari ini saya Sarmada Hita bisa dipercaya untuk memandu acara webinar kita, dan saya harapkan teman-teman semua sudah berada pada posisi yang nyaman untuk mengikuti acara kita, karena saya percaya hari ini kita bisa mendapatkan banyak informasi yang sangat berharga dan penting yang bisa kita praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari dalam menggunakan internet. Masa pandemi ini mungkin teman-teman sudah menyadari bahwa selama pandemi terjadi peningkatan penggunaan platform digital oleh masyarakat Indonesia. Dan sejalan dengan hal itu, literasi digital mengenai keamanan siber juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar mengenai resiko-resiko keamanan siber yang terjadi. Gitu. Jadi kita harus semakin senantiasa sadar dalam menggunakan, dalam berkegiatan di internet. Nah, oleh karena itu, teman-teman, hari ini TikTok bersama dengan IDEA berkolaborasi untuk memberikan edukasi praktik keamanan siber yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, pelaku usaha khususnya digital, dan tentunya juga pemerintahan. Acara ini kami kemas dalam bentuk webinar bertema mendorong keamanan informasi di platform digital. Baiklah, seperti tadi saya sudah sebutkan di awal acara, saya harapkan nih teman-teman sudah berada dalam posisi yang nyaman, karena hari ini banyak banget informasi yang mau kita bagikan ke teman-teman semuanya. Disiapkan alat tulisnya, mungkin kalau misalnya perlu, disiapkan juga gadgetnya yang lain untuk bisa mencatat. Namun sebelum saya lanjut ke acara inti kita, mohon izin untuk membacakan beberapa ketentuan peserta dan hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama demi kelancaran acara kita hari ini. Di mana pertama, kami harapkan teman-teman bisa memastikan koneksi internet semuanya tersambung dengan stabil. Lalu juga selama agenda berjalan, mohon agar mikrofon dapat diset dalam keadaan off atau mute, dan juga nanti peserta kami persilakan untuk memberikan komentar atau bertanya dengan menggunakan fitur chat atau chat box di sesi diskusi dan tanya jawab. Mohon diperhatikan juga formatnya nih untuk semua peserta yang hadir hari ini. Format tanya jawabnya nanti adalah dengan menuliskan nama lengkap, asal instansi atau perusahaan rekan-rekan semuanya, lalu juga pertanyaannya apa, dan ditujukan kepada narasumber yang mana. Gitu ya. Jadi dituliskan nama lengkap Anda, lalu asal perusahaan atau instansi Anda, lalu pertanyaannya apa, dan juga untuk siapa. Lalu nanti di sesi tanya jawab moderator akan memilih pertanyaan dari peserta, dan moderator akan menyalakan mikrofon bagi peserta yang terpilih untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber. Dan juga kami anjurkan dan kami mohon teman-teman bisa mengikuti rangkaian acara ini sampai dengan akhir, dan kami anjurkan juga untuk bisa berpakaian rapi dan sopan, terutama bagi Anda yang nanti mau menyalakan video atau dan juga bisa menggunakan virtual background Zoom yang sudah kami siapkan. Nanti filenya akan dilampirkan ya. Dan kami mohon untuk tidak menyebarkan akses link Zoom ke orang lain atau peserta lain yang tidak berhak. Demikianlah kiranya hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama demi kelancaran acara kita hari ini. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya harap juga nanti makin baik peserta yang bisa join ya acara kita pagi hari ini. Saya langsung mau menyambut Ketua Umum IDEA hari ini, Bapak Bima Laga. Kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara yang telah hadir pada hari ini, dan terlebih dahulu kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Umum IDEA yang telah hadir. Selamat pagi Bapak Bima Laga. Pagi Mbak. Iya, apa kabarnya nih Pak hari ini? Baik, alhamdulillah, apa kabar? Oke, langsung saja saya persilakan Pak Bima untuk bisa memberikan kata sambutannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Perkenalkan, saya di sini sebagai Ketua Umum IDEA. Sebelumnya saya berterima kasih kepada TikTok dan juga para pembicara lain. Ada Kabit Digital saya, ada Mbak Ate, ada Pak Ono. Terima kasih Pak sudah berkesempatan juga untuk mengisi event ini. Semoga event ini memang kita selenggarakan bekerja sama TikTok untuk khusus dengan member-member IDEA. Jadi beruntung kalau yang sudah jadi member IDEA bisa mendapatkan pengetahuan juga mengenai acara ini. Dan saya harapkan data pribadi ini ke depan akan menjadi satu concern juga,
karena kita juga akan ada RUU data pribadi yang masih dalam pembahasan di DPR. Semoga dengan knowledge ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, apa yang belum, apa yang sudah gitu ya. Kalau yang sudah ya mungkin bisa bertambah lagi ilmunya. Saya rasa saya tidak mau berkepanjangan, teman-teman pasti udah nggak sabar untuk mendengarkan paparan dari para narasumber yang keren banget. Sekali lagi saya terima kasih untuk member IDEA yang sudah berpartisipasi dan juga kepada TikTok yang membuat acara ini bekerja sama dengan IDEA. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Bima untuk kata pembukanya hari ini. Dan sebelum memulai pemaparan dari TikTok Indonesia, saya juga mau menyapa nih narasumber yang sudah hadir hari ini. Jadi tentunya ini adalah orang-orang yang akan berbagi informasi ke teman-teman semuanya. Langsung saja saya sapa Mas Doni Eryasta selaku Head of Public Policy dan Government Relations TikTok Indonesia. Pagi Mas Doni. Pagi Mbak Sarma, pagi semuanya. Oke, sudah siapkan materinya yang mau kita share hari ini ya? Siap. Oke, selanjutnya juga ini dia nih. Pak Ono W. Purbo, selaku pendiri dari Ono Center. Pak Ono, apa kabar? Alhamdulillah, stres. Lo kenapa stres, Pak? Jangan dong. Jangan dibagi-bagi ke kita maksudnya. Oke, pagi Pak Ono. Dan terakhir aku mau menyapa ini yang paling cantik di antara ketiga narasumber. Mbak Garnis Ate selaku Ketua Bidang Data dan Keamanan Siber IDEA. Selamat pagi Mbak Ate. Aku sebutnya Mbak aja ya. Selamat pagi Mbak Sarma. Siap kalau kayak gitu. Jadi ketiga narasumber kita hari ini teman-teman akan berbagi informasi kepada kita semuanya. Jadi setelah ini akan diberikan pemaparan kepada kita semua. Jadi teman-teman saya anjurkan nih sekali lagi disiapkan mungkin notes kecilnya atau gadgetnya lagi untuk bisa mencatat poin-poin penting yang nanti mau di-share ke kita semuanya. Langsung saja pemaparan pertama saya mau undang Mas Doni ya yang selaku Head of Public Policy and Government Relations for TikTok Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Hari ini Mas Doni sudah menyiapkan materi presentasinya dan nanti untuk teman-teman semua yang mau bertanya saat pemaparan boleh langsung di chat box ya. Seperti format yang tadi sudah saya sebutkan, disebutkan nama Anda, lalu juga institusi dan perusahaan Anda dari mana, pertanyaannya apa gitu dan ditujukan ke narasumber siapa. Apakah ke Mas Doni, ke Pak Ono, atau Mbak Ate. Mas Doni sudah siap? Siap. Oke, langsung saya Mas Doni, aku persilakan untuk berikan pemaparan. Oke, selamat pagi sekali lagi semuanya. Assalamualaikum. Senang sekali bisa sedikit sharing dan berdiskusi dengan rekan-rekan IDEA. Terutama saya mau terima kasih juga kepada IDEA-nya sendiri ya, kepada Mas Bima, Mbak Ate, dan segenap pengurus dan anggota IDEA atas kesempatan untuk bekerja sama dengan TikTok. Nah, jadi saya langsung saja ya, saya akan share sedikit materi dari kami. Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi mungkin cerita sedikit. Ini baru saja ya, Ono Center, ini institusinya Pak Ono, bekerja sama dengan CFDS, Center for Digital Society UGM, baru saja meluncurkan white paper tentang cyber security. Jadi temanya itu pentingnya kemitraan untuk memperkuat keamanan siber. Nah, kami dari TikTok mendukung white paper tersebut, dan juga ini saya akan sedikit share beberapa upaya TikTok untuk ikut memperkuat keamanan siber di Indonesia. Nah, langsung saja ya. Jadi mungkin tak kenal maka tak sayang. Kami dari TikTok sebagai member IDEA ya juga ingin mengenal lebih dekat nih teman-teman atau rekan-rekan sesama member ya. TikTok itu sendiri adalah aplikasi video singkat ya. Jadi video up to 1 minute dan semuanya video ya untuk memungkinkan ekspresi kreatif melalui format video. Mungkin ada rekan-rekan member yang sudah coba lihat atau sudah coba pakai TikTok. Kita ada di lebih dari 150 negara, termasuk di Indonesia, dan kita juga berkantor di sini di Jakarta. Ini saya play sedikit ya video
tentang TikTok biar nggak ngantuk pagi-pagi. Oops. Sorry. Videonya kayaknya buffer ya. Iya, Mas Dodi, mungkin bisa di Aku mungkin tunggu aja ya. Sorry nih. Oke. Jadi intinya TikTok itu menggunakan apa sih keistimewaannya ya? Ini aku share sedikit. Jadi di TikTok itu ada feed for you ya. Ini adalah video yang kita rekomendasikan. Nah, ini tidak ada yang sama antara feed for you-nya saya atau rekan-rekan yang pakai TikTok ya. Jadi ini kita menyesuaikan dengan minat dan profil pengguna itu masing-masing. Jadi inilah teknologi yang kita gunakan. Jadi kita misalnya saya sukanya konten tentang makanan gitu ya. Nanti di TikToknya akan merekomendasikan video yang bertema makanan. Nah kalau misalnya rekan saya nih, misalnya Mbak Ate suka konten tentang olahraga ya. Setiap nonton video olahraga dia nonton sampai selesai. Nah nanti lama-lama yang akan direkomendasikan akan menyesuaikan, yaitu konten olahraga juga. Nah, ini tagline ya, sama-sama aman. Intinya kita ingin dari berbagai pihak, termasuk dari platform, dari industri, dari pemerintah, dari akademisi, bersama-sama kita ikut memperkuat keamanan siber di Indonesia. Nah, dari sisi TikTok nih ya, yang mungkin saya bisa share sedikit beberapa upaya kami. Jadi kalau dari sisi TikTok, untuk melindungi keamanan pengguna, termasuk data pengguna juga, intinya kami itu ada 3 pilar. Yang pertama itu dari sisi kebijakan, yang kedua dari sisi teknologi dan manusia, yang ketiga dari sisi edukasi. Dari sisi kebijakan itu intinya adalah ada aturan-aturan tertentu ya, kalau di kita disebutnya panduan komunitas, berarti apa yang boleh diupload dan tidak boleh diupload itu digarisbawahi di sana. Bukan berarti semua orang bisa buat konten apapun di TikTok. Jadi yang namanya konten yang vulgar, yang mengandung kekerasan, atau ujaran kebencian, dan lain-lain itu kita tidak perbolehkan. Juga ada dari sisi teknologi dan manusia untuk penerapan dari aturan tadi. Jadi begitu video itu diupload, itu akan dibaca ya oleh teknologi kami. Kalau misalnya mengandung unsur-unsur tertentu seperti pornografi, itu otomatis tidak bisa diupload. Dan kita juga tetap punya human reviewer ya, yang akan mereview konten selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, untuk memastikan bahwa konten yang ada di TikTok itu aman dan layak. Yang terakhir adalah pilar edukasi. Jadi intinya kita berusaha meningkatkan pengetahuan pengguna, bagaimana mereka bisa aman dan nyaman di internet. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, panduan komunitas atau aturan. Aturan ini dibuat dengan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk para ahli, regulator juga, dengan NGO juga. Nah, yang penting sebenarnya adalah fitur keamanan. Jadi di TikTok itu atau di aplikasi lain juga sebenarnya sudah banyak sekali ya fitur keamanan. Kalau dari kita misalnya, private messaging atau DM itu tidak bisa untuk yang di bawah usia 16 tahun. Terus tidak bisa private messaging yang berupa gambar atau video, jadi hanya bisa berupa teks. Terus kita bisa atur setting privasi akun kita ya, siapa yang bisa komen, siapa yang bisa lihat video kita, siapa yang bisa follow, itu bisa kita atur semua. Termasuk filter komentar, jadi kalau kita tidak mau komentar di video kita mengandung kata-kata tertentu, itu bisa kita filter sebenarnya. Dan semua orang itu bisa melaporkan konten apapun di TikTok. Jadi nanti akan direview oleh tim kami apakah memang benar melanggar panduan komunitas, dan kalau melanggar akan diturunkan. Yang ingin saya garis bawahi juga adalah TikTok ini adalah aplikasi untuk 14 tahun ke atas. Jadi kalau nanti kami temukan bahwa pengguna itu usianya di bawah 14, nanti akan kami hapus ya akunnya. Ada juga fitur family pairing, di mana kita bisa memasangkan akun orang tua dengan akun anak remajanya ya, agar mereka bisa mengontrol akun anak remajanya, misalnya berapa jam sehari dia main TikTok, konten seperti apa yang dia bisa lihat, dan lain-lain. Ini tadi beberapa kerjasama yang kami lakukan untuk mengedukasi pengguna kami. Jadi kalau di kami edukasi itu biasanya berupa
kampanye atau campaign yang dilakukan secara in-app ya. Jadi kita mengajak user kita membuat video, misalnya berbagi tips anti bullying, tips keamanan. Jadi penggunanya juga sama-sama ikut berkampanye gitu, bukan hanya dari TikTok-nya saja. Beberapa kerjasama kita termasuk dengan Kominfo juga untuk menyebarkan pesan positif. Nah, ini mungkin yang ingin saya tekankan ya dalam sharing kali ini, yaitu tentang keamanan siber. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Ono Center dan CFDS baru saja meluncurkan white paper ini. Jadi beberapa kesimpulan dari white paper ini. Pertama, memang isu keamanan siber ini semakin berkembang ya. Nanti mungkin Pak Ono juga akan share lebih lanjut. Menurut data BSSN misalnya di pertengahan setengah tahun awal 2020 itu ada ratusan juta serangan siber, dan ini 5 kali lebih tinggi dari tahun sebelumnya ya. Dan memang untuk mengatasi resiko ini hanya bisa dilakukan dengan kerjasama yang lebih erat dari semua pemegang kepentingan ya. Jadi tidak bisa hanya satu pihak atau satu perusahaan yang melakukan ini. Dan yang ingin saya garis bawahi juga adalah transparansi itu juga penting. Jadi kami menghimbau agar ini kita dari sisi perusahaan, dari sisi industri juga bisa lebih transparan dalam sharing praktik dan kebijakan kita masing-masing untuk meningkatkan keamanan siber. Ini beberapa rekomendasi dari white paper-nya yang saya highlight. Tadi itu yang ini khusus untuk industri ya. Jadi buat rekan-rekan juga mungkin bisa juga menjadi bahan pertimbangan. Pertama, transparan dalam pengumpulan data pengguna, menciptakan ekosistem keamanan data yang baik, juga aktif melakukan kampanye dan edukasi ya. Ini saya yakin juga rekan-rekan di IDEA juga sudah melakukan ini, melakukan kajian atau menyediakan fitur yang membantu semua pengguna ya, yang inklusif agar mereka juga bisa menjaga keamanan datanya masing-masing dan memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah. Nah, ini yang tentunya IDEA sudah rutin lakukan, memberikan masukan kepada dalam pembuatan kebijakan ya. Dari sisi TikTok, mungkin saya bisa share sedikit beberapa upaya kami untuk meningkatkan transparansi. Yang pertama, kami mendirikan pusat transparansi dan akuntabilitas. Jadi ini memang ada bangunan fisiknya ya, di mana kita mengundang pemegang kepentingan untuk datang dan melihat, kita share bagaimana sih moderasi konten di TikTok, algoritma TikTok itu seperti apa, itu kita share dan kita terbuka. Kita juga merilis laporan transparansi secara reguler. Laporan transparansi ini adalah laporan tentang konten yang kita remove dari TikTok. Jadi kontennya seperti apa dan kategorinya seperti apa, per negara itu seperti apa. Dan juga kita membentuk Dewan Penasihat Keamanan Asia Pasifik. Jadi memang kita dari sisi perusahaan tidak mungkin ya kita menentukan semuanya sendiri tanpa mengambil input dari pihak luar. Makanya kita mendirikan Dewan ini, di mana kita mengundang semua expert dari sisi akademisi, dari sisi lembaga swadaya masyarakat, agar mereka bisa memberikan masukan kepada kita ya sebagai platform apa yang bisa kami tingkatkan. Dan di Dewan ini juga ada perwakilan dari Indonesia, yaitu Ibu Anita Wahid ya, dari Mavindo. Nah, yang terakhir adalah menyediakan fitur keamanan. Tadi saya sudah sampaikan juga. Ya, itu mungkin sedikit sharing dari saya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Intinya, untuk meningkatkan keamanan siber ini memang perlu kerjasama dari semua pihak, dan kami dari TikTok juga menyambut dengan baik sekali ya kalau kita bisa bekerja sama lebih erat di industri dan juga secara umum di antar berbagai pihak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Doni untuk pemaparannya. Jadi ternyata nih teman-teman TikTok bekerja sama dengan Ono Center dan CFDS ya sedang mempersiapkan white paper keamanan siber. Dan tentunya tadi kalau boleh saya highlight adalah yang sangat penting di sini adalah mengenai transparansi ya. Transparansi permasalahan keamanan siber itu bagaimana, dan juga
eh, data-data yang memang dikumpulkan oleh pelaku ya. Dan juga kita harus sadari bersama nih teman-teman, permasalahan keamanan siber itu selalu ada dan berkembang, apalagi dengan semakin banyaknya pengguna gitu ya, semakin banyak juga pasti future problems gitu yang mungkin akan hadir. Dan tentunya semua resikonya perlu diatasi dengan kerjasama dari semua stakeholders. Dan tadi transparansi terhadap praktik dan kebijakan keamanan siber perusahaan itu sangat diperlukan ya. Berdasarkan informasi dari Mas Dodi tadi, kalau misalnya teman-teman ada yang punya pertanyaan, langsung saja boleh disampaikan dengan memanfaatkan virtual chat ya. Dengan formatnya adalah tuliskan nama lengkap Anda, institusi Anda atau perusahaan Anda apa, pertanyaannya apa, dan ditujukan kepada narasumber yang mana. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja aku juga akan geser ke narasumber kedua, pembicara kita kedua hari ini. Pak Ono. Siap. Siap. Udah disiapin berapa slide nih? 2000. Kagak pakai slide. Gak pakai slide. Oke. Hari ini Pak Ono sebagai pakar teknologi dan informasi juga pendiri Ono Center akan berbagi nih kepada kita berbagai macam informasi terkait dengan topik kita hari ini, yaitu mendorong keamanan informasi di platform digital. Langsung saja aku persilahkan Pak Ono. Siap? Siap. Berbagi informasi, monggo. Terima kasih Mbak Sarma, teman-teman TikTok, teman-teman IDEA, semuanya terima kasih banyak, selamat pagi. Jadi ceritanya bukan sedang mempersiapkan white paper, sudah mempersiapkan white paper, sudah ditulis sama teman-teman CFDS sama TikTok. Bisa diambil di websitenya Ono Center, juga di CFDS bisa. Anda bisa masuk ke Ono Center ORID, masuk ke bagian, gua gedein dikit lah, publikasi. Nah, di sini ada white paper TikTok. Bisa di-download. Kalau mau di-hosting di tempatnya IDEA, terima kasih banget. Kalau mau dikembangkan dari situ, terima kasih banget. Karena ini yang mikir baru tiga badan lah. Kalau bisa dikembangin lebih baik lagi. Ini saya akan kasih lihat sedikit. Tadi Pak Doni udah sempat mention sedikit isi dari white paper ini, terutama di bagian bawah dari white paper, terutama tadi Pak Doni sebenarnya. Secara umum ada, ini kita bisa lihat ringkasannya, tapi intinya betul tadi yang Pak Doni sebut, serangannya dahsyat banget. Makin kesini makin kacau karena semua orang kerja dari rumah. Akibatnya serangannya dahsyat, dan ini juga terasa, di saya pribadi juga kerasa, banyak sekali teman-teman dari dunia perbankan, terutama perbankan sih, yang kayaknya panik banget. Akhirnya mereka harus bikin banyak sesi-sesi untuk memandaikan para pegawai bank yang kerja di rumah. Karena perbankan itu ngeri banget sih ternyata. Oke, dari sisi ininya, serangannya parah banget. Terutama yang kena UMKM, usaha kecil menengah, 83% kena. Jadi sebetulnya kayak IDEA kan punya platform-platform buat toko online dan sebagainya. Di belakang toko online ini kan banyak UMKM segala macam. Kena semua, kacau itu, bener. Oke. Kalau lihat statistiknya ini, kalau ini statistik ABGI biasa. Cuman yang penting di sini yang di teman-teman ini sih sebenarnya. Teman-teman CFDS yang membuat, terutama urusan keamanannya. Nah ini dia. Ini ada judulnya nggak ya? Nah ini, memberdayakan pengguna platform. Di bagian bab 4 ini terutama fokusnya teman-teman CFDS sih sebenarnya harus acknowledge. Jadi ada yang bagian basic, harus mengetahui cara masang kata sandi, cara interaksi di dunia daring. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Saya gedein lagi bisa nggak ya? Oke, bisa ternyata. Oke. Jadi cara memasang password, interaksi sebenarnya ada yang tingkatnya intermediate, memasang metode pengamanan ganda, misalnya two-factor authentication, multi-factor authentication segala macam, atau yang lebih lanjut. Oke, seperti mengatur call forwarding dan sebagainya. Jadi silakan yang ini dibaca-baca karena ini penting. Ini kalau bisa sih dipakai buat sosialisasi buat user dari platform-platform e-commerce atau platform-platform media sosial. Jujur banyak orang yang nyangka bahwa internet itu isinya orang baik-baik semua, orang terpelajar. Jadi orang banyak yang seperti itu, akibatnya fatal banget. Saya mungkin harus ngasih lihat akibatnya dulu ya biar kerasa.
Tapi ini tolong silakan dipakai buat sosialisasi. Salah pencet lagi saya. Oke, saya akan masuk. Ini contoh korban langsung. Saya akan masuk ke komen yang masuk ke saya di sini. Ini banyak sekali komen. Pernah nyerang sistem yang benar-benar operasional. Salah pencet. Jangan menyerang. Oke. Saya masuk ke bagian komen. Ini banyak sekali komen-komen yang mengerikan sih sebenarnya. Oke. Ini saya buang. Saya akan filter berdasarkan saya ditipu. Jadi kata kunci yang saya pakai adalah kalau orang ngasih komen, ada kata-kata saya ditipu, saya akan coba lihat. Oke. Ini contoh real aja lah biar kelihatan banget kondisinya seperti apa. Pak, tolong bantu saya, teman saya habis ditipu 27 juta, Pak. Pembayar melalui dompet wallet, gitu ya. Saya sudah lapor ke polisi, katanya tidak ada respons, Pak. Tolong bantu, Pak. Asli, banyak yang seperti ini dan hampir tiap hari ya. Yang udah setelah itu, Pak, tolong ajarkan saya melacak nomor telepon karena teman saya ditipu 50 juta gara-gara masker, Pak. Tolong. Mbak Arta apa ketawa? Ini beneran kejadian, jangan khawatir. Kalau udah kejadian nggak bisa ketawa lagi, nangis lu. Aduh, parah banget. Ini minta tutorial cara men-tracking alamat penipu online, Pak. Saya akan coba buat web untuk orang yang pernah ditipu, untuk melacaknya gitu ya. Banyak, asli banyak banget. Dan ini korbannya kadang-kadang gimana ya? Saya yakin lah kalau teman-teman IDEA yang bikin itu kan sudah punya platform digital, sudah punya platform buat e-commerce dan sebagainya. Dan di sini waktu kita melakukan transaksi biasanya ada kayak rekber ya, rekening bersama kayak gitu. Jadi kita nggak langsung transfer duit ke orang yang jual, duit akan ditahan dulu sama platform. Kalau barang sudah sampai baru kalau udah confirm semua baru barang ditransfer. Ini yang kayak ginian kejadiannya nggak kayak gitu ternyata. Mereka tidak tahu bahwa ada platform-platform e-commerce yang aman dan damai tadi. Mereka melakukan transaksi pakai platform-platform yang tidak ada mekanisme proteksi seperti itu. Karena berasumsi bahwa di sebelah sana orangnya baik-baik semua, orang pakai internet, jadi orangnya cukup educated, cukup berpendidikan, jadi nggak akan nipu orang lah, kejadiannya mah ini setan semua di sebelah sana. Nah, jadi dia transaksi, saya mau dong beli handphonenya bagus banget, kan biasa kita posting di media sosial apalah kagak tahu dia posting, udah gitu ini handphone bagus banget, terus dia transfer duit aja, barang kagak dikirim, selamat dah lo. Dan ini yang ngetes kayak gitu banyak banget, teman-teman saya dari ICT Watch saja kemarin ngetes. Lu ngetes, lu transfer duitnya, transfer. Lah terus gimana? Hilang. Terus ya udah kita tahu bahwa kita bisa ditipu di internet. Ya ilah, buang duit doang cuman buat ngetes bisa ditipu apa kagak. Yang lebih parah lagi ini teman-teman yang bikin video ya. Kalau di TikTok jelas. Porno nggak bisa, harus 14 tahun ke atas segala macam. Kalau yang kayak gitu bisa diblokir. Yang jadi masalah, kadang-kadang orang itu tidak sadar bikin video atau bikin foto tentang data pribadi dia. Kadang-kadang dia geletakin aja tuh kartu kredit di meja, terus dia bikin video. Ada nomor kartu kreditnya, kelihatan, kejadian. Nomor kartu kredit keluar. Terus orang profiling kan, oh oke. Si ini kartu kreditnya ini. Terus mulai lihat di website media sosialnya dia. Oh, namanya dia tanggal sekian. Terus nanti waktu syuting dia di rumah. Toto ada nomor rumah, kelihatan nomor rumah berapa. Jadi kadang-kadang yang sifat-sifatnya pribadi tadi udah di waktu di sambutan Ketua IDEA juga sudah mention Pak Bima, kalau bisa data pribadi juga kita lindungi dan teman-teman DPR juga kayaknya sedang bekerja untuk bikin aturan itu. Cuman kita masalahnya bukan di aturan sih sebenarnya masalahnya. Masalahnya terutama di kesadaran orang untuk mengamankan dirinya tadi. Nah, itu yang jadi masalah besar. Mereka tidak sadar bahwa video atau foto yang dibuat mereka mengekspos data-data pribadi tadi ke internet. Ya, dan itu akhirnya bisa dipakai buat profiling sehingga orang bisa jadi kita. Yang lebih parah lagi kalau kita masuk ke internet beneran, kita nyari
paling gampang inilah iktp. Wah, udah kacau, udah dunianya langsung bejat aja di sini mah. Kacau dah lo. Ini kan data pribadi orang, dibuka kayak gini aja. Kita bisa zoom, bisa dapat data itu. Dan akibatnya apa? Yang lebih parah lagi kalau Anda pakai Play Store apa segala macam bisa dicek itu. Sorry. Kita misalnya pakai Play Store ya. Kacau aja Play Store mah. iktp. Kita bisa dapat loh. Cek KTP-ku asli RI. Ini cek banyak banget. Jadi kita bisa ngecek aja dengan santai. Udah dapat sebagian data di sini, sebagian data kita dapat dari sini. Kemudian dicek sini kita bisa dapat data pribadi orang. Terus udah gitu apa yang terjadi? Masuk aja ke kini, peer to peer lending. Mampus lu. Tolong jangan dipraktekkan ya ini. Tolong jangan dipraktekkan. Bayangkan kita punya data pribadi orang, terus masuk ke peer-to-peer lending, kita pinjam duit, pakai data pribadi orang, yang bayar siapa? Kacau, udah bubar aja. Dan jangan khawatir, korbannya tetangga saya sendiri. Ada 3 orang korban tetangga saya, dan mereka harus bayar hampir 100-an. Gitu. Dikejar sama, apa sih yang namanya? Yang tukang nagih utang tuh, dikejar-kejar sama gituan. Sampai tetangga saya jual rumahnya dia, sebelah rumah saya langsung tuh. Dijual rumahnya. Gila, pusing saya. Oke, jadi itu secara umum, cuman untuk serangan yang benernya sebenarnya kalau mau jujur sih serangannya kebanyakan ini sih. Saya naikin ke atas dulu ya. Ini paper saya yang lain, ditulis bareng TikTok sih sebenarnya, tapi nggak dirilis yang ini. Serangan paling besar sebetulnya yang ini sih. Yang paling besar adalah serangan ini. Naik ke atas. Naik ke atas. Jadi serangan paling besar kalau dilihat, saya gedein, yang ini sebenarnya 78% ini sebetulnya serangannya penipuan, gitu. Dan ini urusannya bukan masalah teknologi, bukan masalah aturan, bukan masalah si platform. Platformnya udah cukup kuat, TikTok cukup kuat, platform media sosial kuat, platform e-commerce-nya kuat, tapi ini adalah usernya ditipu. Jadi saya sangat menghargai Pak Doni dan teman-teman yang sudah membantu kita buat membuat ini, dan Pak Doni itu keren, teman-teman TikTok keren banget, mengharapkan supaya kerjasama antar institusi ini bisa berjalan. Harusnya bukan TikTok yang ngomong kayak gini loh, bener asli. Harusnya sih pemerintah atau apa ya, tapi ini ngomongnya pelan-pelan. Harusnya yang seperti itu bisa ngomong kayak gitu, tapi oke lah, TikTok udah berusaha seperti itu. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa melihat bangsa ini aware tentang serangan dan sebagainya dan bisa menjaga diri. Oke, itu harapan saya yang terakhir. Mudah-mudahan itu bisa terjadi dan kita bisa berinternet dengan sama-sama aman seperti yang Pak Doni bilang. Terima kasih banyak. Saya kembalikan pada Mbak Sarma. Silakan Mbak Sarma. Makasih Pak Ono untuk informasinya. Saya jadi ikut deg-degan nih. Dari tadi langsung mikir, aduh selama ini ngepost ada yang kecolongan nggak ya data-data gitu ya. Apalagi nih dari kemarin banyak yang lagi suka screenshot gitu nih Pak Ono. Jadi itu kadang kita suka lupa juga main asal ngepost. Bener tuh tadi kata Pak Ono. Ternyata ada kecolongan sedikit nomor kartu gitu, mau kartu ATM, kartu kredit atau KTP gitu ya. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan, berdasarkan findings di lapangan gitu ya Pak Ono, ternyata yang paling besar itu adalah masalahnya adalah phishing yang terjadi atau penipuan gitu, dan ternyata tuh ada triggernya kenapa penipuan itu bisa sangat besar dan marak gitu ya, karena balik lagi pengguna internet gitu ya, itu lupa untuk mengamankan diri mereka gitu. Jadi kebiasaan untuk mau postingnya real time, yang penting cepat, yang penting langsung dapat viewers dilihat sama teman-teman, tapi lupa untuk mendouble check gitu. Nah, jadi mungkin ini yang perlu kita tingkatkan juga nih, kesadaran masyarakat siber gitu ya, ketika mereka mau melakukan aktivitas di internet. Thank you, terima kasih banyak Pak Ono. Saya yakin ini dari materi Mas Doni dan juga Pak Ono, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih di kepala teman-teman gitu ya. Aduh, ini gimana kalau kayak gini, gimana kayak gitu, gimana. Nah, langsung saja kami persilakan teman-teman untuk bisa mengajukan
pertanyaan ke narasumber-narasumber kita hari ini di kolom chat ya, menggunakan chat box. Dengan menggunakan formatnya adalah menuliskan nama Anda dan institusi Anda, lalu juga pertanyaannya apa dan kepada siapa. Gitu ya. Masih ada satu narasumber lagi yang akan berbagi kepada kita hari ini, yang paling cantik sendiri. Hai, selamat pagi Mbak Ate. Halo, selamat pagi Mbak Sarma. Gimana nih, dari tadi udah dengerin apa tadi pemaparan Mas Doni, lalu juga Pak Ono, langsung Pak Ono tadi dibukanya yang serem-serem dulu kan. Duh, aku langsung deg-degan juga nih ya. Hari ini Mbak Ate akan bagi-bagi kepada kita teman-teman apa sih ya terkait juga dengan topik kita hari ini, keamanan siber. Langsung saja kepada Mbak Ate selaku Ketua Bidang Data dan Keamanan Siber IDEA, aku persilahkan. Terima kasih Mbak Sarma. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dan teman-teman semua. Terima kasih udah join. Terima kasih untuk TikTok atas kesempatannya Pak Ono dan Mbak Sarma, serta rekan-rekan semua sekalian. Aku nggak mau ngomong banyak karena tanpa mendahului Pak Ono nih, sebenarnya semua sudah dibahas sama Pak Ono dan Mas Doni. Aku coba bantu untuk melihat dari kacamata digital platform saja gitu. Boleh next? Langsung ya. Oke. Sebelum kita sebelum kita ke next berikutnya, mungkin ada teman-teman yang belum paham, termasuk kemarin discuss sama Pak Ono, IDEA itu e-commerce saja nggak sih gitu. Nah, IDEA itu nggak cuma e-commerce saja, aku flashback balik kalau teman-teman yang udah dapat informasinya. IDEA itu berdiri di tahun 2012, terdiri dari 9 e-commerce company tadinya. Sekarang di 2020 sudah mempunyai 236 members yang tidak hanya e-commerce, itu ada di berbagai bidang, marketplace, kemudian online retail, classified ads, daily deals, logistik, dan banyak banget, tidak hanya e-commerce. Itu saja untuk IDEA. Next. Kemudian ini adalah sebenarnya lebih gambaran secara umum, gambaran besar gitu. Kenapa sih maraknya cyber gitu? Kenapa sih maraknya kebocoran data? Kemudian kenapa sih kita harus concern dengan data kita sendiri? Karena memang digitalisasi tidak bisa dihindari, terutama selama pandemi. Beberapa report, beberapa research yang sudah mengatakan, contoh yang saya ambil di sini adalah laporan kolaborasi research dengan Bain dan Facebook di 2020, konsumen digital Indonesia meningkat sebanyak 15% di 2020. Kemudian dari We Are Social 2020, Indonesia memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 64% dari total populasi. Dan kemudian dari survei Jakpat yang ini aku dapatkan setelah baca-baca dan kemudian ternyata ada juga di white paper-nya TikTok, itu adalah 7 dari 10 orang mengklaim bahwa COVID-19 sebagai game changer, di mana perpindahan aktivasi luring ke daring. Itu sesuai dengan survei Jakpat. Kemudian transaksi e-commerce secara umum memang meningkat dibanding waktu normal. Kemudian tidak hanya e-commerce, beberapa industri lain seperti saya angkat dari Robert Williams marketingdive.com, Spotify melonjak dari 52% dengan nilai 5,4 miliar US dollars dan Netflix melonjak 41% menjadi dengan valuasi 12,7 miliar US dollar. Dan beberapa merek yang nilainya meningkat paling tinggi dalam setahun, masih banyak lain sebagainya. Kemudian tidak hanya di platform ads, kemudian ada industri seperti food delivery. GoFood mengalami selama pandemi mengalami peningkatan transaksi 3 kali lipat, GoFood, GrabFood, dan food delivery lainnya. Kemudian juga di logistik tentunya. Jadi secara singkat bahwa pada masa pandemi, tidak hanya sebelum pandemi, sebelum dan pada masa pandemi, memang masyarakat lebih bergantung kepada internet dan layanan digital. Boleh next? Oke, sebenarnya ini tadi sudah dibahas sama Pak Ono yang lebih komprehensif, udah langsung ada contohnya juga, udah langsung ada tampilannya juga, ini secara keseluruhan besar. Ini saya ambil dari beberapa permasalahan yang ada di digital platform, teman-teman bisnis lainnya, teman-teman digital platform lainnya, kebanyakan apa sih yang ada yang common sekarang ada gitu kan ya. Karena kan tingginya jumlah transaksi dan tren transformasi digital menunjukkan peningkatan transaksi elektronik yang udah pasti. Dan jejak aplikasi atau application footprint itu juga banyak.
Dan hal tersebut menunjukkan jalannya roda periklanan hanya di satu sisi gitu kan ya, dan memunculkan kekhawatiran di sisi lainnya, di mana setiap layanan aplikasi berpotensi ada peningkatan pembobolan atau kebocoran atau terekspos dan lain sebagainya. Contoh-contoh sudah ada tadi, tidak saya jelaskan secara detail tanpa mendahului Pak Ono, karena tadi Pak Ono sudah menjelaskan sangat detail bahkan sampai contoh kasusnya. Boleh di next? Oke. Langsung aja, bagaimana sih kita menciptakan lingkungan digital yang aman gitu. Sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Mas Doni juga, sama Mas Ono juga, aku ulang lagi sekali lagi supaya teman-teman atau rekan-rekan di sini terpatri gitu ya, bahwa lingkungan digital yang aman itu tidak hanya peran dari pelaku usaha atau pelayanan penyedia digital platform, tapi itu dari semua pihak. Semua pihak pemangku kepentingan, pemerintah, pelaku usaha, dan pengguna. Dari sini saya coba beberapa mengarsir atau men-highlight beberapa peran pelaku usaha. Yang tadi juga Pak Ono juga sudah sampaikan. Yang pertama di teman-teman digital platform kebanyakan secara umum sudah saya ambil. Ada beberapa yang lebih advance, ada beberapa yang sudah sangat menuju advance, dan beberapa yang sudah common, yang sudah ada di teman-teman digital platform itu adalah satu, mereka sudah mempunyai kebijakan privacy. Kebijakan privacy ini apa sih? Ini penting buat teman-teman. Kalau misalnya kita nggak pernah pengen tahu apakah platform tersebut punya kebijakan privacy apa enggak, ini penting. Kita harus tahu bahwa dia punya kebijakan privacy untuk memisahkan antara kepentingan kita, hak kita, dan kepentingan platform, dan kewajiban kita dan kewajiban platform itu merupakan satu payung hukum. Jadi itu perlu dibaca, perlu diketahui. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan di teman-teman digital platform sudah punya persetujuan dan pengambilan data yang biasa kita sebut konsen. Kalau teman-teman biasa lihat kalau mau sharing sesuatu, sharing data, mereka sudah ada klik, kalau nggak kita ngetik tick box gitu, atau ada pertanyaan yes or no, itu adalah suatu persetujuan. Jadi teman-teman digital platform itu sudah mempunyai suatu teknologi yang meminta persetujuan konsen untuk mengolah data. Tentu saja teman-teman pengguna platform, penyedia jasa platform dalam menggunakan data itu harus sesuai dengan kebutuhan dari platformnya itu sendiri. Karena data tersebut tidak bisa diperlukan atau tidak bisa diolah atau digunakan di luar dari kebutuhan dari platform itu sendiri. Kemudian fitur dan proses keamanan. Ini sebenarnya sudah banyak juga yang sudah mengimplementasi. Layanan platform digital sudah menggunakan enkripsi, kita sudah tahu. Kemudian untuk fitur two-factor authentications dan recovery methods. Kemudian yang keempat yang mungkin menarik, yang memang masih beberapa yang menjalankan, cuma saya ambil di sini karena ini penting, karena belum ada beberapa regulasi yang diregulasi di Indonesia, yaitu beberapa platform juga bekerja sama dan berkonsultasi dengan external organization untuk mendapatkan masukan untuk terus memperbaiki sistem mereka dan melakukan auditing. Jadi kita semuanya, teman-teman pengguna, kita penyedia jasa platform di sini, kita terus belajar, kita terus memperbaiki dari waktu dan ke waktu. Seperti itu. Boleh next? Oke. Kalau ini lebih kepada pengguna layanan digital yang tadi, kepada kita sendiri, kalau saya menggunakan TikTok, kalau saya menggunakan aplikasi lainnya gitu kan ya, apa sih yang pengen saya tahu? Saya sebagai pengguna, saya menempatkan diri saya harus memahami gitu. Memahami pentingnya privasi dan keamanan data. Saya harus tahu itu dulu. Saya harus concern bahwa data saya tidak boleh digunakan sembarangan. Itu yang pertama. Dengan itu kita bisa tahu bahwa apakah platform ini tersebut aman apa enggak. Apakah kalau platform ini aman, buat apa saya tetap menjadi user dari platform ini gitu kan ya, karena ada kemungkinan nanti data privacy saya juga tersebar. Kita harus mengetahui, mengedukasi diri sendiri gitu sebagai pengguna. Kemudian tidak membagikan kata sandi, itu yang sudah lumrah terjadi, cuman masih tetap sering terjadi penipuan-penipuan. Kemudian membatasi informasi yang diberikan kepada penyedia layanan platform gitu. Kalau teman-teman ternyata edukasinya sudah mantap, sudah merasa bahwa informasi yang diminta dari platform tersebut adalah di luar dari kewenangan atau kepentingan platform, itu berhak untuk mengetahui dan berhak untuk ditanyakan. Kemudian memahami resiko. Setelah tadi ada peran penyedia layanan platform, terus ada peran pengguna, sekarang ada peran pemerintah gitu. Peran pemerintah nggak kalah penting ya gitu. Karena apa?
karena itu tadi gitu, kita di Indonesia ini belum ada belum ada undang-undang perlindungan data. Kalau di dunia itu kita masih punya GDPR dan lain-lain segala macam. Nah, karena di Indonesia belum ada gitu, kita sebenarnya kita mengapresiasi. IDEA mengapresiasi pemerintah sampai saat ini gitu, selalu membuka input, selalu memberikan terbuka dan terus-menerus melibatkan pelaku usaha dan pelaku usaha untuk membuat peraturan melalui konsultasi publik. Itu yang sangat kami apresiasi sampai sekarang gitu kan ya. Kemudian kenapa sih kita butuh regulasi gitu? Karena gini, regulasi itu dibutuhkan untuk standarisasi kami para pelaku bisnis gitu kan ya, untuk jadi acuan gitu, untuk jadi acuan dan untuk menjadi dasar bila hal-hal yang tidak diinginkan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap privasi dan keamanan terjadi, seperti apakah penerapan hukumnya, law enforcement-nya seperti apa, dan sebagainya. Itu aja Mbak Sarma, kira-kira karena lebih dan kurangnya sudah dijelaskan dengan Mas Doni sama Pak Ono. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ate, singkat, padat, dan juga langsung menggambarkan semuanya yang perlu kita perhatikan ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada ketiga narasumber saya hari ini. Saya perkenalkan kembali, mungkin ini informasi juga untuk teman-teman yang baru join ya tadi di tengah-tengah acara. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang pertama dari Mas Doni Eryasta selaku Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia. Lalu juga yang kedua tadi kita juga sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Ono W. Purbo, pendiri dari Ono Center, dan terakhir tadi ada Mbak Garnis Ate, Ketua Bidang Data dan Keamanan Siber IDEA. Kalau boleh saya ambil garis besar nih dari pemaparan yang sudah diberikan oleh Mbak Ate tadi. Intinya adalah keamanan siber ini bisa dicapai atas kerjasama dari semua pihak, ya, baik itu operator, platform, pengguna juga ya, dan juga pemangku kepentingan dan pemerintah tentunya. Dan terutama nih untuk para penyedia platform gitu ya, sudah memberikan banyak fitur keamanan yang perlu juga diperhatikan oleh para pengguna. Seperti halnya tadi disebutkan oleh Mbak Ate adalah adanya konsen, lalu juga fitur-fitur keamanan. Tadi Mas Doni di awal juga sudah menjelaskan kepada kita fitur keamanan apa aja sih yang sebenarnya sudah disiapkan oleh TikTok. Lalu semua hal ini pokoknya bisa tercapai kalau misalnya kita manfaatkan dan kita praktekkan dengan maksimal. Tentunya kita harapkan keamanan siber bisa tercapai dengan lebih baik dan lebih maksimal ya. Jadi poin-poin lain juga tadi adalah dari semua stakeholders ya, baik itu pengguna, baik itu pelaku usaha, baik itu pemerintah. Apa sih sebenarnya yang masing-masing sudah siapkan gitu ya, sudah ada kebijakan, lalu juga sudah ada community guideline yang disiapkan oleh pemberi platform ya, dan juga seperti yang kita lakukan hari ini yang paling penting juga adalah edukasi, karena tentunya pemahaman dan kesadaran pengguna itu perlu ditingkatkan. Tentunya mereka harus mengetahui resiko apa sih yang sebenarnya bisa terjadi kalau misalnya mereka tidak bijak menggunakan internet. Lalu juga tadi diberikan contoh oleh Mbak Ate tentang kode OTP yang ternyata tuh sampai sekarang masih banyak orang yang belum paham gitu bahwa kode OTP itu harus hanya kita saja yang mengetahuinya. Oke, terima kasih banyak untuk semua narasumber hari ini ya, dan tentunya pemaparan sangat luar biasa ini menimbulkan banyak pertanyaan ya di antara kita semuanya gitu. Dan saya undang kepada teman-teman semua yang sudah join di webinar kita hari ini boleh bertanya ya kepada narasumber kita di chat box ya, di fitur chat dengan menggunakan formatnya adalah tulis nama Anda, nama institusi Anda, pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa. Saya cek dulu pertanyaannya. Kenapa Pak Ono ketawa nih? Udah ada yang ke saya, aduh. Udah ada yang ke Pak Ono ya. Aku tanya dulu deh, pertanyaan deh ke Pak Ono ya. Waduh, gue duluan. Ya, paling semangat nih soalnya. Kira-kira nih Pak Ono, fitur keamanan apa yang harus dimiliki oleh platform digital untuk melindungi penggunanya? Gitu. Tadi TikTok sudah menyebutkan nih fitur-fitur keamanannya. Cuma kan kalau TikTok mungkin berbeda ya dengan platform yang lain gitu. Kira-kira Pak Ono, menurut Pak Ono, fitur apa saja yang harus dimiliki oleh platform digital untuk melindungi penggunanya?
Sebetulnya videonya Pak Doni, video TikTok yang nggak muncul di acara ini ada, bagus, keren loh. Cuman nggak dikeluarin sama Pak Doni nih, aduh parah. Jadi karena saya udah ngikutin 2-3 kali webinarnya TikTok, jadi saya jadi rada khatam. Jadi TikTok itu Pak Doni sempat mention beberapa, dan Mbak Ate juga sempat mention beberapa, dan fitur itu ada. Jadi ya kalau saya jujur sih, kalau saya akan ngelihatnya yang two factor authentication terutama. Itu yang pertama, two factor authentication dan recovery method itu bener asli penting. Sialnya ada platform Y yang nggak bisa saya sebutkan, itu bisa ya tadi banyak yang banyak komplain di media sosial saya ya, itu banyaknya dari Y sih. Jadi parah banget. Karena nggak tahu kenapa mereka tetap jebol gitu. Saya pusing. Kalau TikTok aman sih. Dan mereka nyerangnya kebanyakan di urusan duit sih, cari duit. Jadi itu two factor authentication, terus recovery method itu penting banget. Cuman kalau ini di pertanyaan saya ada yang tentang email, cuman ntar aja deh, tergantung Mbak Sarma mengizinkan saya buat jawab dulu atau enggak. Oh gitu, baik. Oke, aku baca yang pertama, ini ada dari Mas Indrajana dari Lazada. Pertanyaannya untuk Mas Doni. Nih, untuk mungkin Mas Doni juga bisa sambil baca ya di kolom chat ya. 1, apakah TikTok melakukan screening terhadap seluruh konten secara reguler, baik itu auto maupun manual, dan melakukan take down based on report saja? Misalnya sempat menemukan konten yang salah gitu ya Mas Doni ya. Itu pertama. Kedua, baru tahu that this app untuk minimal usia 14 tahun. Karena prakteknya ada yang di bawah usia tersebut bermain TikTok. Any method implemented untuk memastikan user yang melakukan registrasi untuk dipastikan bahwa yang menggunakan adalah di atas 14 tahun gitu. Mungkin Mas Doni bisa langsung menjawab. Oke, thank you Mas Indra Jana dari Lazada ya. Jadi memang kalau dari kami, dari TikTok, untuk melakukan review konten itu tidak hanya berdasarkan report. Jadi kami melakukan secara proaktif juga melalui 2 cara ya yang tadi saya share. Pertama itu dari sisi teknologi. Jadi konten yang diupload di TikTok itu akan dibaca oleh mesin. Kalau mengandung unsur-unsur tertentu itu yang dilanggar pasti akan di-remove. Yang kedua dari sisi manusia, jadi memang kami punya tim khusus ya moderasi, dan ini sesuai dengan konten itu asalnya dari mana. Jadi misalnya untuk konten Indonesia itu kami punya tim reviewer orang Indonesia yang berlokasi di Indonesia, yang berbahasa Indonesia dan mengerti tentang norma Indonesia juga. Jadi mereka bekerja 24 jam sehari mereview konten-konten Indonesia begitu. Nah, itu dari sisi moderasi atau review konten. Nah, mengenai usia minimal, ya benar 14 tahun. Dan ini untuk mendeteksinya seperti apa. Jadi memang kami tidak hanya mengandalkan declaration ya atau pernyataan sendiri dari si pengguna. Kan misalnya kita pada saat kita sign up ke suatu aplikasi kan kita bilang ya usia kita berapa gitu. Tapi tentunya pasti ada yang bohong kan. Jadi kami juga menggunakan berbagai sinyal-sinyal yang lain ya, termasuk dari sisi teknologi dan juga dari laporan pengguna. Kalau kita dari sinyal-sinyal tersebut kita dapatkan bahwa mereka ini memang usianya di bawah 14 tahun, maka akun tersebut akan kita remove. Nah, yang ingin saya garis bawahi juga adalah yang tidak diperbolehkan itu adalah pemilik akun di bawah 14 tahun ya. Tapi misalnya nih saya punya akun TikTok, terus saya punya anak, terus anak saya di bawah 14 tahun dan dia muncul di video saya itu nggak apa-apa karena pemilik akunnya saya gitu, bukan berarti pemilik akunnya anaknya. Jadi itu jawabannya. Terima kasih. Oke, intinya sudah diantisipasi ya oleh tim TikTok ya Mas Doni. Terima kasih banyak Mas Doni, semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi untuk Mas Indrajana dari Lazada. Pertanyaan kedua, aku langsung bacakan saja. Ini untuk Pak Ono nih, ya dari Arya Wizesa Umar dari STMIK Diponegoro. Saya mau bertanya sama Pak Ono, bagaimana cara kita bekerja sama pada institusi atau platform tersebut jika ada kebocoran data pribadi,
gitu. Ini saya agak bingung dengan pertanyaannya gitu, tapi mungkin Pak Ono bisa memberikan jawaban yang dibutuhkan. Sederhana sih, di semua platform biasanya ada adminnya, ada admin buat support. Oke. Gitu ya. Mau di platform e-commerce kayak di platform media sosial, TikTok juga ada admin supportnya pasti. Dan mereka biasanya suka ngasih kayak apa sih, bukan how to ya kali, frequently asked question, FAQ. Ask question, oke. Jadi FAQ, kalau ya. kan misalnya ini password saya hilang, terus apa yang harus saya kerjain? Ada FAQ-nya udah ada, bisa dibaca. Saya jujur saya pernah keblokir sama platform media sosial. Gara-garanya jawab pertanyaan orang. Orang pengen nge-add jadi friend, udah gitu saya jawab dengan kalimat yang sama ke semua orang itu. Akibatnya saya disangka jadi spammer. Akibatnya si Ono diblokir. Dan itu saya bisa koordinasi sama supportnya itu pakai bahasa Inggris. Akhirnya dia akan ngebuka. Jadi mereka punya kemampuan itu. Cuman yang jadi masalah buat bangsa Indonesia adalah harus pakai bahasa Inggris. Bonyok langsung. Itu aja masalahnya, bahasa Inggris doang sih. Gitu ya Pak ya. Oke, kalau kayak gitu. Terima kasih banyak Pak Ono. Semoga Mas Arya Wizesa Umar ya bisa tadi mendengarkan jawaban dari Pak Ono secara lengkap. Dan aku langsung lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Wailirian John Land. I'm sorry kalau misalnya aku salah sebut namanya. Wailirian John Land. Bagaimana peran dan implikasi pemerintah dari negara asal terhadap keamanan dan privasi data TikTok di Indonesia? Sepertinya ini untuk Mas Doni ya, pertanyaan ini ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, saya jawab ya. Jadi memang yang perlu saya jelaskan bahwa ini sering ada tentunya berita yang tidak akurat ya, bahwa TikTok itu sebenarnya TikTok itu adalah aplikasi untuk di luar China. Ini saya bilang aja ya secara eksplisit. Jadi itu adalah dua produk yang berbeda sebenarnya. Kalau untuk di China itu namanya Douyin. Kalau untuk international market di luar China itu namanya TikTok. Itu adalah dua produk berbeda dengan manajemen yang berbeda dan ada wall juga atau ada batasan juga antara kedua produk tersebut, dan data dari kedua produk itu juga tidak bercampur ya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir ya kalau misalnya ada kekhawatiran tentang pengaruh pemerintah Cina atau apa, karena TikTok itu sendiri bukan produk yang beroperasi di Cina ya. Jadi TikTok itu adalah produk untuk internasional di luar Cina, dan kita tentunya mematuhi peraturan di mana kita berada ya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, ya. Oke, karena memang di sini tadi Mas Walirian ini bertanya contoh yang setahu saya TikTok dari Cina gitu ya, karena ada peraturan dari pemerintah di negara tersebut ya. Oke, terima kasih banyak Mas Doni ya. Saya akan langsung lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ini agak banyak dan ini ditujukan untuk semua pembicara ya. Dari Mas Arga, beliau dari sebuah NGO, untuk semua narasumber ya. Di era digital sekarang tidak ada yang namanya keamanan yang benar-benar tidak bisa tembus. Contoh beberapa platform e-commerce yang keamanannya terbilang baik itu pun pernah diretas ya, dan terjadi kebocoran data. Pertanyaannya, sebagai customer, kompensasi apa yang didapat oleh pelanggan dari platform e-commerce yang diretas tersebut sehingga data pribadinya bisa terekspos? Apakah adakah regulasi dari pemerintah yang menaungi tentang hal ini? Dan beliau juga berikan contoh yang merujuk pengalaman dari hasil peretasan tersebut. Teman saya sendiri mengalami teror gitu ya, notifikasi, lalu juga ada yang mencoba masuk ke dalam akunnya dia yang memang cukup mengganggu sejak platform e-commerce tersebut diretas. Ini menunjukkan bahwa memang benar bahwa data pribadinya sudah bocor atau terekspos keluar. Nah, mengenai hal ini mungkin aku mau ke Mbak Ate dulu ya, yang bisa memberikan jawaban atau tanggapan. Mungkin Mbak Ate, monggo.
Oke, Mbak Teh mungkin bisa di-unmute dulu Sorry. Oke. Mungkin gini, saya perwakilan juga dari asosiasi, perwakilan dari beberapa teman-teman pelaku usaha. Kemudian saya juga pengguna. Tentu saja, Mas, kita tidak dari penyedia pelayanan platform kita tidak pernah menginginkan adanya kebocoran data. Makanya tadi kita sudah berkali-kali kita berkali-kali untuk melakukan auditing. Kita konsultasi ke international consultant, kita auditing terus sistem, ada kebocoran kita auditing terus. Karena apa, Mas? Karena regulasi di kita itu belum begitu sebegitu rigidnya, sebegitu komprehensifnya gitu. Jadi kita sudah melakukan tindakan-tindakan prevensi terlebih dahulu. Tentu saja memang tidak dari sekian advance, contoh TikTok, contoh yang lain gitu dalam hal ini, itu sudah teknologinya terhadap perlindungan data dan mitigasi terhadap kebocoran data sudah sangat baik gitu, Mas, sudah sangat advance. Cuman memang yang namanya kebocoran dan hacker itu selalu berimprovisasi juga tentunya, makin pintar dia jadinya. Nah, jadi seperti itu pun paling yang bisa kita lakukan secara jelasnya yang sudah dilakukan teman-teman adalah mitigasi. Kedua, apabila terjadi gitu, apakah ada kompensasi? Jujur aja pada saat ini kami dari asosiasi belum menerima informasi sebesar apa, seperti apa kompensasi yang dilakukan terhadap beberapa teman-teman yang kebocoran data sudah dilakukan gitu. Karena memang itu belum jelas dan belum diketok palu lah intinya oleh regulasi dan pemerintah. Kompensasi seperti apa sih? Sebesar apa sih? Kayak gimana sih? Makanya itu tadi peran pemerintah yang kita tunggu-tunggu banget nih gitu. Dan kita dari IDEA bersama teman-teman mewakili teman-teman platform lainnya ikut terus kita tuntun itu regulasi supaya cepat-cepat diketok palu. Jadi kita punya payung hukum sekali lagi, Mas. Itu aja mungkin. Mudah-mudahan cukup menjawab, Mas. Sangat jelas. Terima kasih banyak, Mbak Ate. Mungkin dari Pak Ono atau Mas Doni ada yang mau menambahkan atau ikut menanggapi ya pertanyaan dari Mas Arga, sorry. Saya dikit aja barangkali. Kalau kita lihat di Undang-Undang Telekomunikasi atau di Undang-Undang ITE yang kena yang ada urusan pidana sih. Jadi bukan kompensasi. Jadi urusannya adalah kalau Anda melakukan kesalahan, ngehack atau nyuri data pribadi, data apa segala macam, urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Tapi bentuknya pidana. Kalau kompensasi kan lebih kala apa sih? Hukum itu ada 2, pidana, perdata ya kali Pak, ya. Perdata, Pak. Gue kagak ngerti dah urusan. Saya bukan orang hukum soalnya saya kerjanya melanggar hukum gitu. Ya silakan. Loh, jangan dong, Pak Ono. Itu. Oke, baiklah, thank you Pak Ono. Ya, saya langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Pak Ono lagi nih, dari Mas Johnson dari Zenius Education, bertanya kepada Pak Ono dan Mas Doni TikTok. Mungkin Pak Ono dulu ya bisa menjawab. Bagaimana pendapat Anda terhadap dorongan dari pemerintah kepada penyelenggara sistem elektronik, ya, aplikasi digital salah satunya, untuk mendapatkan ISO 27001 ya terkait keamanan informasi. Apakah TikTok juga sudah mendapatkan ISO tersebut? Gitu. Oke, Pak Ono mungkin bisa memberikan yang urusan ISO sudah mendapatkan TikTok mendapatkan ISO, Pak Doni yang bisa jawab, saya nggak bisa jawab ya. Tapi kalau saya sangat menyambut baik, ISO 27001 adalah kayak undang-undang supaya semua penyelenggara layanan digital harus diaudit layanannya. Apakah dia aman nggak? Apakah informasinya bocor nggak? Dan itu dalam proses auditnya dilakukan tes juga sih. Tesnya bukan hanya teknologi ya, jadi people, proses, teknologi, dan fisik, secara fisik dites semua. Ini prosesnya bolong nggak, gampang nggak dihack segala macam. Jadi itu dilakukan. Jadi saya sih menyambut baik, dan saya yakin teman-teman teman-teman mereka juga udah melakukan itu semua. Soalnya itu disyaratkan di peraturan pemerintah. Semua yang menyelenggarakan servis di Indonesia, memberikan layanan digital di Indonesia, harus waktu mendaftar di Kominfo itu harus diaudit ISO 27001 sih. Jadi saya yakin sih teman-teman IDEA sih udah pada dikerjain itu semua sih sebenarnya. Itu. Saya juga yakin sebenarnya TikTok udah, cuman kan nggak enak kalau gue yang ngomong, mending ke Pak Doni. Gitu. Siap. Terima kasih banyak
banyak Pak Ono. Aku ada pertanyaan nih ya. Mungkin untuk ketiga narasumber kita hari ini boleh dijawab secara singkat dan padat saja. Menghadapi 2021, apa sih yang perlu diwaspadai di internet? Nah, gitu. Apakah kira-kira masih sama challenge-nya gitu, ataukah kira-kira akan ada hal-hal yang perlu nih secara khusus kita waspadai ini di tahun depan? Sebentar lagi nih kita mau tahun baruan, nggak terasa. Monggo, mungkin dari Mas Doni dulu. Ya, kalau dari kami ya, memang 2020 kan kita selama setengah tahun lebih nih banyak work from home atau study from home karena ada pandemi ya. Ini sepertinya masih berlanjut ya, dan kita juga belum tahu sampai kapan. Jadi kita memang mungkin tetap sangat intens nih dalam menggunakan internet. Jadi yang perlu diwaspadai sebenarnya tetap sama ya, seperti tahun 2020, kita tetap harus meningkatkan pengetahuan kita tentang bagaimana sih cara melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita agar kita tetap aman dan nyaman di internet. Jadi mari kita memfamiliarisasikan diri kita dengan aturan-aturan platform itu apa aja sih, terus mereka punya fitur-fitur keamanan itu seperti apa. Jadi jangan hanya jadi pengguna yang pasif, tapi juga harus ditambah ilmunya dan lebih berpengetahuan agar tahu cara-cara melindungi diri kita sendiri seperti apa. Jadi mungkin dari saya itu. Berarti kurang lebih kira-kira masih sama ya Mas ya tantangannya gitu. Tapi yang perlu diperhatikan, ditingkatkan justru kewaspadaan kita gitu. Mungkin dari Mbak Ate mau menambahkan nih kira-kira apa yang perlu diwaspadai dari sisi asosiasi diwaspadai di internet di 2021 nih. Oke. Kalau aku karena dari perwakilan asosiasi, aku melihat di sini juga ada teman-teman member lainnya. Di 2020 sama 2021 itu masih sama. Kemungkinan peningkatan terhadap penggunaan digital platform itu semakin tinggi karena memang working from home dan memang dibatasi mobilitas itu akan semakin tinggi. Maka dari itu kepada teman-teman penyedia layanan platform di sini gitu penting sekali, pertama, ayo kita sama-sama dengan ide bantu fasilitasi seperti TikTok sekarang ini melakukan edukasi. Tidak bosan melakukan edukasi. Karena memang edukasi itu diperlukan dari seluruh kalangan saja, karena memang ada beberapa kalangan menengah misalnya gitu yang sudah tahu, tapi yang di bawah belum tahu, sama saja gitu. Jadi kalau akan lebih sangat berguna kalau semua penyedia layanan platform serentak melakukan edukasi yang sama dan berkali-kali melakukan menyebarkan informasi yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman penyedia layanan platform juga saya melihat bahwa memang banyak terjadi, kita udah sebegitu advance-nya teknologi yang kita ciptakan, kita sudah invest segala macam teknologi untuk memberikan yang terbaik buat konsumen, tapi tetap saja yang namanya kebocoran itu masih ada. Tidak apa-apa, mungkin memang itu sesuatu yang tidak bisa direlakan, cuman kita harus selalu melakukan digitalisasi yang lebih baik, meningkatkan kompetensi teknologi kita, meningkatkan advance teknologi kita berkaca atau kita benchmarking ke beberapa teman-teman di negara lain. Dan untuk para pengguna, sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk setiap download aplikasi yang baru, untuk setiap melihat aplikasi yang baru, untuk ngecek apakah ada verification applications, kemudian ada recovery methods, dan pertama adalah kebijakan privacy. Kalau nanti tiba-tiba ada kebocoran data, terus tidak ada kebijakan privacy, kita tidak tahu apa hak atau kewajiban kita di situ. Jadi itu aja, masih tetap sama. Terima kasih Mbak. Sungguh membara, aku senang banget nih dengar statement Mbak Ate dan Mas Doni barusan ya, gitu. Jadi semoga balik lagi sebenarnya memang keamanan siber ini tugas, tanggung jawab dan peran semuanya ya, gitu. Saya juga sebagai pengguna gitu, dari asosiasi, dari pelaku usaha, pemerintah juga gitu, dan mungkin dari glitch atau masalah yang kemarin terjadi dihadapi, mau nggak mau jadi kita tahu yang harus diperbaiki, ditingkatkan yang bagian ini, yang bagian itu. Saya juga mendukung nih teman-teman semuanya, kita sebagai pelaku pelaku usaha di dunia siber gitu bisa semakin meningkatkan keamanan platform kita masing-masing gitu. Saya juga jadi semakin sadar nih untuk lebih bijaksana lagi dalam menggunakan internet.
Mas Pak Ono, terakhir ada yang mau disampaikan kah Waspada 2021 sebelum saya nanti menuju ke penghujung acara karena kita sudah hampir sampai di penghujung acara? Oke, terima kasih Mbak Salma. Cepet aja. Mbak Ate eksplisit banget itu sebenarnya bahwa internet makin ke bawah. Semua orang kan pakai internet. Yang jadi masalah orang-orang ini kan orang-orang desa atau segala macam yang belum teredukasi. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat kita semua, buat pemerintah untuk mengedukasi semua. Tapi intinya sederhana. Serangan tujuannya terutama buat dua hal. Satu, fulus, duit. Yang kedua, syahwat. Jadi serangannya dua itu sih sebenarnya. Jujur ya, dua itu. Jadi kita sebagai pengguna harus sadar, oke, mereka akan menyerang dua hal tadi. Oke, bagaimana pertahanannya? Dua hal pertahanannya. Satu, jangan kepo. Apa-apa diklik, ada ini diklik, bonyok dah lu. Itu yang pertama, jangan kepo. Yang kedua, mikir, think sebelum posting. Think sebelum posting, think before posting. Itu aja sih sebenarnya sederhana. Tapi ke depan akan makin parah. Soalnya kita akan pakai enkripsi, ada ransomware segala macam, dan itu bikin orang nangis semua, asli nangis. Gitu. Tapi mudah-mudahan bangsa ini kuat lah, karena bangsa ini bangsa yang besar. Mudah-mudahan dilindungi oleh yang di atas. Sama Mbak Salma. Amin, Pak Ono. Saya percaya banget ya, bangsa kita memang pasti bisa lah, sangat bisa untuk maju dan terus berkembang ya. Think before posting, saring before posting, gitu kali Pak Ono kira-kira ya. Saring siapa ya? Kemarin Telkomsel yang bilang itu. Aduh, gue lupa. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak. Pak Ono, Mas Doni, juga Mbak Ate. Sebelum saya menuju ke penutupan acara kita hari ini, saya mau undang teman-teman semua, pembicara dulu ya, kita nyalakan videonya dan kita bisa foto bersama, ya. Terima kasih banyak untuk semua informasi yang diberikan ya. Untuk pertanyaan yang sudah masuk juga mungkin tidak bisa semua bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Tapi tentunya masih ada waktu-waktu berikut yang bisa kita manfaatkan di lain kesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber. Baik. Sudah dinyalakan Pak Ono, Mas Doni, dan juga Mbak Ate. Aku minta tolong teman-teman panitia di belakang layar ya. Aku akan hitung sampai 3. Untuk kita foto bersama, disiapkan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi kali ya, gitu. Inilah ya rasanya melakukan webinar gitu. Biasanya kita bisa freestyle gitu, tapi ternyata harus di layar aja. Sekali lagi di 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak. Selain pembicara, saya juga mau undang nih semua peserta, mungkin bisa dinyalakan juga videonya ya. Sudah banyak nih ternyata yang menyalakan videonya, dan kalau di Zoom saya ada 4 halaman. Jadi saya akan melakukan 4 kali pengambilan gambar ya, teman-teman panitia mungkin bisa dibantu. Saya hitung yang pertama dari 3, 2, 1. Oke ya, yang kedua dengan semua peserta boleh tetap dinyalakan juga videonya ya. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, sekarang halaman ketiga berarti ya. Halaman ketiga saya hitung mundur lagi dari 3, 2, 1. Dan halaman keempat yang terakhir saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Saya dari tadi juga tadi ada yang sempat ngechat saya di sini bilang terima kasih karena materinya bagus sekali. Gitu, saya mau izin duluan karena ada meeting. Terima kasih banyak untuk peserta yang sudah hadir. Baiklah, sekali lagi tidak terasa webinar mendorong keamanan informasi dan di platform digital bersama TikTok dengan Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA sudah sampai di penghujung acara.